Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rani Setiawati. Kali ini kita akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan proses dari kehidupan manusia global itu sendiri. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Globalisasi bisa diartikan sebagai cara hidup atau cara berbisnis yang tidak mengenal batas antar negara, yaitu gaya hidup mereka menembus ruang dan waktu. Berikut adalah dampak dari globalisasi. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat menyebabkan munculnya masyarakat media kompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik pula. Untuk berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi. Era globalisasi adalah era mengejar keunggulan dan kualitas sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan kreatif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu globalisasi akan melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan akan menjadi salah satu penyebab cepatnya masyarakat terseret arus globalisasi dengan menghilangkan identitas diri atau bangsa. Contohnya, anak remaja yaitu meniru potongan rambut, model pakaian, atau perilaku yang tidak cocok dengan jati diri bangsa kita. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari globalisasi. Yang pertama, globalisasi perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Yang kedua, globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Dan terakhir, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan iptek yang semakin meningkat. Yang kedua, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas. Yang ketiga, politik. Dan yang terakhir, lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, pembangunan jati diri bangsa. Yang kedua, pemahaman falsafah budaya. Yang ketiga, penerbitan peraturan daerah. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi. Lalu, yang selanjutnya akan kita bahas adalah pandangan Islam terhadap globalisasi. Dalam universalisme Islam, ada 3 domain yang dididik untuk menyambut globalisasi, yaitu ulum al-din atau ilmu agama, dirasa al-islamiyah atau studi Islam, dan al-fikr al-Islam yaitu pemikiran Islam. Dalam hal ini, studi Islam dan penelitian sosial agama pada umumnya yang membutuhkan pembaruan seiring dengan masalah masyarakat secara global. Kompleksitas masalah ini mendorong kehadiran berbagai penawaran pendekatan bahkan tawaran paradigma. Terkait dengan globalisasi pemikiran Islam, selalu mengalami perubahan dan perluasan keilmuan. Setidaknya, dalam pandangan historis, ada 5 tipologi pemikiran Islam berdasarkan periode dan dominasi pemikiran pada waktu itu. Pertama, jenis revivalis fundamentalis, yaitu kelompok pemikiran yang percaya pada doktrin sepenuhnya Islam sebagai alternatif utama bagi kebangkitan umat manusia secara global. Bagi mereka, umat Islam terbelakang karena mereka benar-benar menggunakan ideologi lain sebagai dasar pijakan daripada menggunakan Al-Quran sebagai referensi dasar. Dari globalisasi pemikiran Islam dapat ditarik pemahaman dan jawaban bahwa dengan perkembangan perubahan yang terjadi di dunia secara global, semua risalah dalam ajaran Islam telah mampu menjawab tantangan dan jawaban. Seperti yang terjadi sampai sekarang mengenai perubahan yang terjadi dengan sangat cepat terkait dengan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, sosial, politik, dan sebagainya. Islam pada prinsipnya satu dalam iman, tetapi di bidang lain mungkin berbeda atau bahkan bertentangan. Namun semua itu secara keseluruhan tetap berada di bawah naungan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.